Coach. Bisa. Bisa. Coach ini mengangkat tema ini karena sebetulnya coach ini kan suka mengamati orang lain. Ini kita di putaran terakhir. Dan rasanya kok banyak orang tidak bisa nerobos. Kenapa ya gitu? Ternyata coach amati itu banyak yang tidak sadar ada spirit dari kegagalan itu atau ada kutuk kegagalan itu. Ya, kita malam ini mau belajar tentang kegagalannya itu dulu, apa yang membuat dan rasanya bagaimana, manifestasinya bagaimana, supaya kita sampai bisa terima kunci penerobos itu. Ya. Nah. Oke. Setiap dari kita, ini kenapa ya? Setiap dari kita itu sebetulnya pernah mengalami kegagalan. Ya. Pak Wesley, boleh nggak slide-nya saya diperkecil ya, supaya saya bisa lihat semuanya. Oke. Karena banyak. Udah, oke, bisa. Ya. Diperkecil atau dibesar slide? Karena saya tidak bisa lihat. Bentar ya. Nah, ini udah jelas ini. Iya, tapi buat saya kebesaran jadi saya nggak bisa monitor. Oke, kalau gini? Diperkecil gimana ya? Ya. Kalau begini aja, kekecilan ya? Kecilan, Coach. Kecilan, Coach. Kelihatan apa itu? Ya sudahlah, kadang-kadang nggak bisa monitor itu di situ. Oke. Setiap dari kita pernah mengalami kegagalan, ya. Mungkin itu kegagalan bisa macam-macam, mungkin yang kecil, mungkin yang besar, ya. Dan kegagalan bukan identitas kita. Karena Tuhan itu menciptakan kita nggak pernah gagal. Tuhan menciptakan kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan kita ini adalah penerobos, kita ini adalah pasukan terdahsyat, kita ini adalah penguasa. Ya, jadi kegagalan itu bukan identitas anak Tuhan. Ya, dan kegagalan hanya langkah menuju keberhasilan. Karena kalau kita lihat orang berhasil dimanapun, dia pernah lewatin kegagalan. Kita tahu bahkan Michael Jordan itu pernah gagal, di sekolahnya aja dia pernah gagal. Dan kita tahu Kentucky Fried Chicken di umurnya 60, dia gagal terus bikin ayam, tawarin kemana-mana ayam goreng, sampai akhirnya dia berhasil. Ya. Nah, jangan biarkan satu kali atau beberapa kali gagal membuat kita merasa menjadi orang gagal. Ya, ini poinnya itu adalah kalau nama bahasa Inggrisnya fail sama value. Ya, kalau orang yang cuma gagal sekali, mau 10 kali, dia bukan orang gagal. Dia cuma belum lagi melangkah kepada kesuksesan. Ya, itu mesti ada di mindset kita. Bahwa kita nggak pernah diciptakan jadi gagal. Kalau hari ini ada yang dengar dan merasa selama ini hidupnya gagal, hari ini juga kita bertobat. Bahwa kita nggak diciptakan Tuhan untuk jadi gagal. Ya, tinggal kita mau jalan kemana gambarnya ya. Mau yang gagal apa mau yang sukses. Ya, itu pilihan kita. Oke. Lukas 5 ayat 5-7. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Kita tahu hari itu, Petrus dengan teman-temannya baru saja gagal.
Ya, mereka itu ngalamin kegagalan seperti di Markus 4 sebelumnya. Dia katakan, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Sebetulnya ada roh kegagalan yang meniupi Petrus. Bahwa nggak bisa lah, nggak bisa nangkep apa-apa. Udah kerja keras kok, bukan cuma asal-asalan. Tapi udah kerja keras. Nah, kita belajar dari 3 hal yang menyebabkan Petrus dan kawan-kawannya gagal. Yang pertama, mereka memancing di waktu yang salah. Ya, kenapa? Karena di Markus 4 ayat 37 mengatakan bahwa sebelumnya ada taufan yang sangat dahsyat, mengamuk, dan ombak menyembur keluar masuk ke perahu mereka. Bapak Ibu, menurut penyelidikan, ikan-ikan itu akan bersembunyi ketika di atas permukaan terjadi gejolak. Ada taufan. Makanya kalau ada banyak angin ribut dan itu bergejolak di atas, ikan itu sembunyi di bawah. Jadi kalau kita memancing di waktu yang salah, ya enggak bisa. Kita akan gagal gitu, karena itu satu. Yang kedua, mereka memancing di tempat yang salah. Ya. Karena sebelumnya mereka pernah memancing tapi di tempat yang dangkal. Makanya Tuhan Yesus meminta Petrus untuk bertolak ke tempat yang dalam. Lalu yang ketiga, mereka memancing dengan sikap yang salah. Mereka menyerah dan tidak bersandar sama Tuhan. Cepat menyerah. Jadi banyak orang gagal itu karena dia lakukan sesuatu di waktu yang salah. Ya. Di tempat yang salah. Dengan sikap yang salah. Nah, kalau di tempat waktu yang salah, harusnya kita bersandar pada pimpinan Tuhan. Kita percaya Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Kita tahu kalau Tuhan turut bekerja, marilah kita libatkan Tuhan untuk di dalam apapun yang kita kerjakan. Ya. Kalau di tempat yang salah, mari kita berani masuk melewati batas, terutama batas logika. Kadang-kadang kita tidak pernah, kita takut gitu. Aduh, ini nggak masuk akal nih, kalau kayak begini. Pakai pikiran kita kayaknya nggak bisa. Tapi kalau kita berani melampaui itu, ya, kita akan melihat Tuhan bekerja. Yang selanjutnya adalah percaya, mengucap syukur, dan taat. Hari-hari ini sebetulnya kayak kita lihat semua nih stupid dan semua. Kita ini perlu melatih iman kita. Karena bukan virusnya yang bahaya. Sebetulnya ketakutan orang-orang itu yang bahaya. Karena begitu orang takut, itu imunnya turun. Jadi sebetulnya kita ini hari-hari ini harus perlu ada iman, percaya. Terus latih terus percayanya kita bahwa Tuhan pegang kendali. Dan nanti saya ceritain bagaimana ada kuasa pengucapan syukur. Orang yang mengucap syukur bukan cuma di mulut. Tapi dia benar-benar mengucap syukur, bukan mengucap syukur karena aku punya masalah. Tapi aku mengucap syukur karena aku punya Tuhan yang hebat. Aku bersyukur aku boleh lewati. Aku bersyukur Tuhan karena Tuhan lagi mau nunjukin sesuatu yang ajaib. Ya, mengucap syukur untuk sepertinya mengucap syukur untuk sesuatu yang gak enak misalnya. Ada satu orang, dia itu sampai rasanya udahlah aku gagal, nggak bisa membuat keluargaku bertobat, apalagi ayahku. Dia pemabuknya luar biasa. Aku nggak mungkin lah bisa, aku gagal, aku pengen banget padahal mimpiku adalah lihat keluargaku ini semuanya bertobat. Tapi aku gagal lah katanya gitu. Terus waktu dia satu hari dia baca sebuah artikel bahwa harus ada kuasa pengucapan syukur sepertinya Roh Kudus bicara sama dia. Terus dia ngomong, dia bilang gini, oke lah, saya mau praktek. Tuhan terima kasih aku punya ayah yang pemabuk.
Aku nggak tahu kenapa dia mabuk, tapi tetap dia ayah yang baik. Karena dia tahu sebetulnya ayahnya itu baik. Kalau lagi nggak mabuk, ayahnya itu sangat care. Tapi kalau udah begitu mabuk, itu bisa lupa banyak hal. Jadi dia bilang gini, aku bersyukur Tuhan untuk ayah yang sebetulnya care. Aku bersyukur Tuhan untuk lahir di keluarga ini. Aku bersyukur Tuhan untuk apapun yang terjadi, aku tuh nggak mengerti Tuhan. Tapi aku bersyukur aku punya Engkau. Karena aku tahu Engkau pasti mengerjakan sesuatu yang ajaib nantinya. Sekarang aku nggak mengerti. Tapi satu hari aku akan mengerti. Jadi dia bilang, aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur. Sampai tahu-tahu dalam seminggu dia mengucap syukur, papanya itu satu hari ngajak dia ngobrol gitu. Lagi nggak ada orang di rumah, dia ngobrol. Terus begitu di tengah-tengah ngobrol, dia bilang, yuk, aku pengen minum yang seger gitu. Wah, ini mama bapaknya jangan mulai minum lagi, ini lagi waras. Dia minta, akhirnya dikasih lah, beli soft drink dan semuanya. Ketika lagi ngomong-ngomong, papanya bilang gini, coba kamu ceritain tentang Tuhan yang kamu sembah. Memangnya berapa hebatnya itu Tuhan, katanya. Terus, wah, kok papa bisa nanya begitu ya, katanya. Terus dia bilang, ya cerita mulai kesaksian, dia nggak menggurui papanya, tapi dia kesaksian, begini. Yang anehnya, ya, itu selesai, terus papanya cuma bilang gini, ya doain papa, katanya gitu. Terus minggu depannya lagi, papanya ajak ngobrol lagi. Cerita macam-macam, terus papanya bilang gini, ya udah sekarang papa mau ikut Tuhanmu, mau ikut supaya papa bisa lepas dari semua keterikatan dengan minum ini. Dia bilang, wow, dalam 2 minggu dia mengucap syukur, ternyata Tuhan itu bergerak dengan ajaib gitu. Ya, jadi kita mesti tahu bahwa dalam banyak hal kalau kita gagal, kita yuk belajar. Apakah kita di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan dengan sikap yang tepat. Nah, pelajaran dari peristiwa memancing yang semalam ya dari Petrus dan kawan-kawan. Ketika mereka mendengarkan instruksi Tuhan, maka mereka tahu mujizat itu nyata. Karena waktu mereka, ya seperti yang dibilang sama si Petrus, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dia nggak bilang aku sendiri ya, dia bilang kami. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya udahlah Tuhan, tapi karena engkau yang memerintahkan, yang menyuruhnya, aku akan menebarkan. Dia dengan taat. Ternyata ayat 6 mengatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi kegagalan itu baru saja mereka lewatin terjadi, namun sikap taat memungkinkan keberhasilan diraih secara ajaib. Lalu sering kali kita dihambat oleh logika. Begitupun Petrus, ya, apalagi logika itu dibangun dari pengalaman kegagalan yang nyata. Petrus ini kan dan kawan-kawannya itu ahli fisherman, ahli yang nelayan ya. Tuhan Yesus bukan nelayan. Harusnya kalau dia pakai logika, orang udah semalaman aku tidak dapat ikan. Ini sekarang Tuhan Yesus, ini dia baru panggil guru loh, dia belum panggil Tuhan. Dia bilang ini guru, emang dia tahu tentang tentang mancing, tentang apa? Kalau dia pakai logika, dia nggak bakal ikutin. Orang saya buang-buangin waktu aja. Tapi karena dia mau taat, kita tahu ayat selanjutnya baru dia panggil Tuhan. Waktu dia menyesal, waktu dia lihat ikan segitu banyak. Jadi dia nggak, kadang-kadang kita ini bisa terhambat karena logika kita. Ya, nah Petrus dan kawan-kawan belajar bahwa kalau mereka mau melangkah lebih jauh ya dalam ketaatan, maka memungkinkan mujizat terjadi. Nah, hari-hari ini kita ini perlu dengar-dengaran dengan Tuhan lebih lagi. Karena mungkin Tuhan itu akan mengerjakan hal-hal yang tidak biasa. Karena kalau lazim, pastinya terjadi biasa
biasa-biasa dengan apalagi keadaan sekarang kita nggak tahu gitu. Tapi kalau kita dengan keadaan dengan pakai ya, jadi saya misalnya cerita ya, ada seorang teman saya dengar ya, dia itu hari-hari ini dia tidak menjahit, ya dia tidak menjahit, tapi dia itu satu hari dia butuh beli sesuatu, ya, lalu dia bilang gini, Tuhan, aku nih lagi nggak punya income sendiri karena aku nggak jahit, dan aku ini sebetulnya pengen beli sepatu, tapi sepatuku agak mahal ya. Kalau aku ikut minta sama anakku, minta sama suamiku, kayaknya nggak ini nih, nggak enak gitu karena keadaan lagi begini. Nah, tapi waktu dia ngucap syukur aja, dia ngucap syukur, enggak lah Tuhan, aku percaya Tuhan, sepatu ini masih bisa dipakai. Tapi kalau Engkau memberkati aku, pasti Engkau bisa ngirim berkat itu. Nah, seperti itu. Dan besokannya datanglah seorang pembeli barang-barang dia yang udah lama nggak pernah muncul, mendadak muncul. Terus dia bilang begini, boleh nggak kamu kerjain perbaikan sepatu-sepatuku? Karena aku beli sepatu-sepatu ini untuk orang lansia, tapi ini ada kesalahan. Boleh nggak dibetulin, gitu, diperbaiki? Dia bilang, ya boleh, datang aja. Begitu datang, dia bilang gini, memang sih sebetulnya ini agak susah gitu, agak susah. Tapi hari itu dia waktu jahit, dia tanya Tuhan, Tuhan ini jahitnya bagaimana? Ini agak susah di ke dalam. Kalau saya kerjainnya agak susah gitu. Ternyata Tuhan ajarin untuk buka di bagian sisi yang dia nggak sadar gitu. Ya, dia buka sepatunya itu, ternyata dia kan nggak tahu kalau pola sepatu itu kan kalau orang yang buat baru dia tahu. Tapi ini pola yang dia nggak tahu, tapi Tuhan kasih tahu. Akhirnya dia taat, dia ngerjain dengan waktu cepat, dia kerjain. Ya, selesai itu dia ditanyain berapa duit gitu. Dia cuma charge ya 350 karena dia kerjainnya 7 jam bersama Tuhan, dengan ketaatan itu dia bisa ngerjain banyak dengan cepat. Dan orangnya itu cuma di-charge $350 gitu. Karena satu charge-nya 1 jamnya itu $50. Ternyata orangnya bilang begini, enggak, aku mau kasih kamu $1.000. Lah, gimana sih? Aku tagihnya cuma 350, kamu mau kasih $1.000. Nah, terus ternyata dia bilang, enggak, karena aku mau kasih kamu, bayar kamu adalah ekspertis kamu, keahlianmu. Karena saya udah tanya banyak orang-orang nggak bisa perbaiki sepatu ini. Nah, ternyata dia itu diberkati lah 2 kali lipat lebih gitu. Kenapa? Karena dia taat dengan suara Roh Kudus. Waktu dia mau jahit, dia sebetulnya udah ngalami kesulitan. Tapi ternyata Tuhan itu kasih tahu caranya. Dan dia taat. Ya. Itulah yang kadang-kadang kita nggak mengerti, tapi Tuhan bisa buka jalan. Nah, roh kegagalan itu bisa membuat seseorang terdorong untuk menyerah. Kalau ada roh kegagalan, kalau ada kutuk kegagalan, ya, itu seseorang itu nggak terlalu persisten, nggak terlalu tekun, nggak terlalu gigih dalam memperjuangkan apa yang dia kerjakan. Biasanya cepat sekali dia terdorong untuk menyerah. Ya, yang kedua, seseorang itu bisa meninggalkan apa yang sedang dikerjakan sebelum waktunya. Dia nggak sayang gitu. Aduh, yang membuat dia, enggak lah, udah tinggalin aja gitu. Nah, yang selanjutnya adalah roh kegagalan ini bisa menyebar ke yang lain. Bisa nular gitu. Ketika Petrus menyerah, yang lain ikutan. Makanya Tuhan datang ke perahunya Petrus terlebih dahulu. Karena dia bilangnya kami. Ya kayak tadi ayatnya. Kami sudah bekerja keras. Jadi dia itu, ya kita tahu Petrus itu kan orangnya berani dan bisa ngomong. Dan begitu dia nyerah, teman-temannya nyerah. Sama nggak mau mancing lagi. Ya, jadi Tuhan itu paling tahu kalau Tuhan mulai dorong kita. Mungkin Tuhan mau pakai kita untuk mempengaruhi yang lain. Jadi kalau kita lewatin apapun, kita tahu tidak ada satupun yang kebetulan. Nah, seringkali ada roh kegagalan yang mengikuti. Atau seperti tadi Coach bilang, ada kutuk kegagalan yang turun dari keturunan di atas kita.
ada dalam satu garis keturunan itu, semuanya gagal. Padahal mereka bisa kerja, mereka juga rajin, tapi selalu gagal. Nah, itu kutuk. Ya, nah, Coach mau sharing dulu manifestasi kalau ada roh kegagalan yang menyerang atau ada kutuk. Ya, nah, tiba-tiba seseorang tuh bisa merasa blank, nggak tahu mau mulai dari mana. Jadi saya cerita nih, ada seseorang, dia itu dalam keluarga itu dia bukan yang paling sulung, bukan anak sulung. Tapi karena kakaknya meninggal, dia terima kesulungan itu. Waktu dia terima kesulungan, dia mendadak bingung gini. Kenapa ya? Aku ini nggak cerdas dulu. Aku ini nggak secepat dulu kalau ngerjain apa-apa. Kenapa sekarang aku ini kadang-kadang bisa merasa kayaknya blank gitu, nggak tahu mulai dari mana. Ini bukan saya, dia bilang. Ya, dia ingat nih gini. Oh, kakaknya itu memang begitu. Kakaknya itu sering lamban gitu kalau ngerjain apa-apa. Kalau dia itu sebetulnya nggak lamban, karena dia itu ngikutin mamanya. Nah, kalau papanya itu memang lamban. Ya, mamanya itu cepet. Jadi anak kedua ini ya dia ini mendadak bingung gini. Aduh, apa ya Tuhan? Mendadak dia sadar. Dia terima hak kesulungan. Karena kakaknya nggak ada, dia terima hak kesulungan. Begitu dia terima hak kesulungan itu ternyata kutuk kegagalan papanya itu turun ke dia. Wah, dia bilang gini, aneh ya, bisa mendadak kayak blank gitu. Bisa kayak nggak, kenapa ya dulu aku nggak pernah begitu. Nah, terus tiba-tiba moodnya terganggu gitu. Ya, ada orang tiba-tiba moodnya terganggu. Yang tadinya udah enak-enak lagi ngerjain, mendadak moodnya terganggu. Ya, terus sering tidak bisa selesaikan pekerjaan. Tugasnya sampai tuntas. Sering setengah jalan udah kayak ya udahlah, udah nggak full heart, udah sepertinya udahlah nggak kerjain gitu. Ya. Lalu menyerah dengan cepat ketika ada masalah. Ketika ada masalah, keluar mau kerjain dulu, mau tata dulu deh, apa sih yang salah gitu. Enggak, ini langsung aja nyerah gitu ya. Lalu tidak bisa melihat hasil yang akan didapatnya. Nggak bisa, dia seperti nggak tahu bahwa aku nggak boleh nyerah. Karena kalau aku nyerah, aku nggak dapat apa yang dapat. Nah, harusnya orang yang nggak punya roh kegagalan atau kutuk ganggu. Kalau ini nggak sesuatu yang besar, iblis nggak akan ganggu. Begitu dalam pekerjaan dan pelayanan. Kita tahu kalau iblis tiba-tiba mengganggu, jangan dipikir ini jadi takut. Tapi kita tahu kalau iblis mulai mengganggu, artinya ada yang besar Tuhan sediakan. Nah, tapi kalau orang yang punya roh kegagalan dan kutuk kegagalan ini, dia nggak bisa melihat hasil yang akan dia dapatnya. Yang akan didapatnya ya. Lalu, kadang-kadang ada roh intimidasi yang terus bersuara. Yang terus membuat dia menjadi ciut. Membuat hatinya itu kayak nggak bisa udahlah, ketakutan, intimidasi itu kan ketakutannya. Jadi buat dia takut gagal, takut begini ya. Lalu, sudah mendekati puncak kadang-kadang, tiba-tiba dibatalkan oleh pihak lain atau dihabisi oleh keadaan negatif. Misalnya, ada orang nih ya, dia selalu pinter banget, pinter lobbying, pinter kerja, pinter apa. Ada sekali dia udah bangun lagi sebuah toko serba ada gitu ya. Dia bangun toko itu, tiba-tiba lagi rame-ramenya dia pembukaan ya, terus soft opening dan segala macam. Itu orang pada rame, bisa kebakaran. Bapak Ibu, itu bukan sekali-sekalinya. Dia berapa kali seperti itu. Kalau nggak dibatalkan sama pihak lain, kalau nggak digagalkan, dibohongin, dibawa lari uangnya, itu aneh gitu. Kayak ada kutuk kegagalan. Ya. Lalu kita tahu, kalau roh kegagalan mungkin nggak selalu mengikuti kita.
Tapi kalau udah kutuk, itu harus dibatalkan dan dipatahkan. Karena kalau kita tahu bahwa berkat dari Bapak Abraham, Ishak dan Yakub itu turun kepada keturunannya, yaitu kita. Tapi kutuk pun itu bisa turun. Ya, jadi kalau ini kita lihat gini, sejak kecil kita lihat lagi orang tua kita lihat lagi saudara-saudara kita, kok banyak yang gagal ya. Artinya ini ada kutuk di dalam keturunan ini. Ya. Nah, cara kerja roh kegagalan. Ya. Dia ini akan terus bersuara negatif. Ya. Yang kedua, dia akan mengajak korban melihat dari sisi negatif. Tidak akan berhasil. Banyak kendala yang harus dihadapi kamu. Kamu nggak bakal bisa. Ya, terus dia lihat dari sisi paradigma yang negatif. Ya, saya ada pernah dulu kepala cabang di bawah saya. Saya bingung setiap kali saya buat apa, saya putusin apa, selalu dia lihat yang sisi negatif. Sampai satu hari saya panggil dia. Kamu ini kenapa sih? Saya bilang. Saya ini nggak pernah loh jahat sama kamu, nggak pernah juga ini. Kenapa setiap kali putusanku, kamu tuh lihat aku ini, lihatnya selalu negatif. Terus dia bilang ini, Mbak Irin, aku nih pengen lihat dari sisi yang lain supaya Mbak Irin ngerti. Kalau itu terjadi, Mbak Irin jadi udah berjaga-jaga. Jadi saya sisi yang negatif aja, yang membuat Mbak Irin selalu sadar kalau sesuatu bisa terjadi gitu. Saya bilang ya nggak usah begitu banget gitu. Kamu ayo ikut kita sama-sama, kita percaya kok kita bisa berhasil. Dan Bapak Ibu, orang ini tetap aja negatif terus. Padahal saya itu nggak punya masalah dengan dia. Ternyata dia itu memang merasa dirinya gagal. Sampai satu hari dia sakit kanker. Sampai saya bilang gini, boleh nggak sih, ada apa kamu? Sampai kamu bisa muncul kanker ini gitu. Terus dia mulai cerita, papanya itu gagal. Papanya itu dari keluarga yang selalu gagal. Saya ini punya keluarga dari mamanya. Keluarga mamanya itu berhasil semua. Jadi saya sering direndahkan. Saya sering dikatakan nggak bakal mungkin lah, papamu udah gagal, kamu nggak mungkin bisa gitu segala macam. Jadi dia itu sebetulnya marah sama keluarga dari mamanya. Sehingga akhirnya dia simpen itu. Dan tetap nggak ada berkembangan. Dia juga nggak jadi berhasil. Dia tetap lihatnya negatif selalu dan gagal, dan ujungnya dia sakit kanker, dan ujungnya yang saya sayangkan. Saya suruh dia bertobat, dia bilang mau bertobat. Ujungnya dia pulang ke surga. Dia anak Tuhan ya. Nah, yang ketiga, iblis ini akan mengatakan selalu gini, kamu tidak cukup baik dan mampu meraih mimpimu, udahlah nyerah. Udahlah nyerah. Jadi kata-kata ini yang terus akan ngincar ya. Belum memulai pekerjaan dari mimpi-mimpinya. Dia akan ngomongin, lu nggak bisa. Kamu ini, dia munculin semua kegagalan yang pernah gagal. Dia akan munculin bahwa engkau nggak bisa dibandingin lagi sama orang yang lebih berhasil. Kamu nggak mungkin lah bisa gitu. Dia mengecilkan kemampuan orang ini. Lalu, ketika korban menyerah atau terperangkap dengan roh kegagalan ini, maka korban sudah tidak percaya lagi kepada dirinya dan kemampuannya. Sampai dia tuh tidak tahu kalau dia ini bagus gitu. Ya, sampai ada seseorang lagi kecilnya itu ya, dia itu nggak tahu ada satu hari dia itu nyanyi, padahal suaranya itu bagus, dan keluarga tuh punya suara bagus. Tapi satu hari dia lagi serak karena dia sakit gitu ya, dan dia di sekolah dibilang sama gurunya, suaramu itu jelek gitu ya. Dan dia itu cuma bukan sekali, gurunya itu 2 kali ngomong dia suaranya jelek. Dan akhirnya dia percaya bahwa iyalah, mungkin saudara-saudaraku suaranya lebih bagus dari aku. Kalau aku pas-pasan, ya udah memang nggak bisa nyanyi. Akhirnya dia nggak pernah nyanyi, dia nggak pernah keluarkan suara dia itu. Sampai satu hari dia bertobat. Dia pergi ke gereja dan dia ketemu dengan seorang ibu yang suka buka rumahnya untuk anak-anak muda. Dan hari itu waktu dia mulai nyanyi, ibu itu bilang gini, kamu itu diam-diam suaramu bagus ya? Enggak lah tante katanya, suaraku jelek, tapi keluargaku memang suaranya bagus. Loh, kamu suaranya tuh bagus katanya gitu. Enggak tante. Setiap kali tantenya ini tuh orang motivator.
Dia selalu bilang gini, WL-nya nggak masuk, nggak datang. Akhirnya tante bilang gini, udah kamu aja yang jadi WL. Ternyata dia itu suaranya bagus, ya. Sampai akhirnya tante ini bisa mengembalikan, ya, kegagalan untuk dia bisa menyanyi menjadi seorang WL yang diurapi kembali, ya. Nah, jadi jangan sampai kita ini sering terjebak dengan identitas yang bukan diri kita sebenarnya. Kita ini bukan gagal. Kita ini diberikan banyak gift, banyak talenta oleh Tuhan. Jadi jangan sampai apa kata orang itu mematikan talenta kita dan keberhasilan kita. Nah, sekali lagi, bolak-balik saya mau bilang, kegagalan bukan identitas kita. Apalagi anak-anak Tuhan. Dan kadang kita mengalami kegagalan dalam menuntaskan tugas. Sekali atau dua kali. Tapi juga seringkali kita berhasil, betul kan? Jadi, ketika gagal dalam satu hal, bukan berarti kita gagal. Terus taruh di otak kita. Atau orang-orang di sekitar kita yang suka gagal, kita ngomongin. Jangan merasa gagal. Kamu harus balikin malah ngomongin, saya sudah ditentukan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Aku ini penerobos, setiap hari ngomongin. Ya, saya lagi latihan nih. Kalau yuk latihan kebiasaan baru. 21 hari kalau ada yang punya roh kegagalan. 21 hari tiap hari ngomongin. Aku ditentukan menjadi pemenang, aku penerobos, aku penguasa, aku pasukan terdahsyat. Aku adalah orang-orang yang tidak terhentikan. Aku akan dengar suara Tuhan dengan sangat jelas. Aku dengar suara Tuhan dengan sangat tepat. Itu ngomongin terus gitu. Kita lihat 21 hari terjadi apa. Ya. Lalu, kita gagal kalau kita percaya bahwa kita gagal. Maka roh kegagalan itu yang menang. Jadi kalau kita percaya, itu kita sudah kayak mengundang roh kegagalan itu masuk. Jadi yang harus adalah kita tidak boleh percaya, ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang baru, ada perasaan dalam kita bahwa kita tidak akan berhasil. Ya, kalau ada roh kegagalan itu kayak begini, alah yang lama aja aku nggak bisa, apalagi yang baru gitu. Nah, pikiran kita sudah dikuasai dan akhirnya yang terbaik yang kita bisa capai itu nggak mungkin kita capai. Biasanya hanya ya rata-rata mediocre yang akan kita hasilkan. Karena sebetulnya di pikiran dan di paradigma kita sudah dikotori dengan roh kegagalan ini. Ya. Nah, yang 10. Kadang wajar lah ya kalau kita gagal dalam mengerjakan sebuah tugas, tapi yang tidak normal kembali lagi adalah kita percaya bahwa kita akan selalu gagal ketika kita hanya gagal satu kali pada waktu itu. Jadi memang saya mau mengulang di pikiran orang-orang. Pikiran kita semua. Bahwa sekali gagal bukan berarti mengatakan kita ini orang gagal. Dan kita tidak boleh percaya sekalipun kita gagal 2-3 kali. Kita nggak boleh percaya bahwa kita memang nggak bisa. Enggak. Tuhan itu hari-hari ini adalah, Tuhan katakan, kita lebih dari pemenang. Bahkan kemarin, di Sabtu kemarin, kita masuk Rosh Hashanah. Tuhan bilang kita terima semua yang supranatural. Kita terima semua yang adikodrati. Kita terima semua yang seperti di Joel. Orang-orang akan menerima mimpi, orang-orang akan mendengar suara Tuhan, orang-orang akan bernubuat. Kita tahu itu yang disediakan Tuhan bagi kita. Kita tahu bahwa kita tidak boleh terima chips. Nanti kita nggak bisa jual beli. Kita percaya ada cara lain Tuhan bisa membuat kita tetap bisa beli. Dan kita tahu bahwa hari itu saya percaya hari itu Tuhan akan siapkan anak Tuhan untuk terima urapan Filipus. Dan mungkin terima ya yang namanya translocation. Kita nggak tahu. Tapi bisa nggak kita percaya? Jangan sampai kita ini nggak bisa percaya karena kita lihat kenyataan. Nah, ingatlah selalu. Ya, Yesaya 59 ayat 1. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar apa yang kita minta. Jadi ingat, tangan Tuhan selalu pegang kita. Jadi roh kegagalan harus mundur. Karena tangan Tuhan nggak pernah kok kurang panjang
untuk menyelamatkan kita. Dan juga dia pendengarannya. Itu selalu dengar kita. Ya, terus Bapak Ibu. Keberhasilan seseorang itu ada dua aspek yang menunjang. Ya. Yang saya selalu ngomong gini, ada segitiga sukses. Attitude, skill, and knowledge. Nah, kenapa saya taruh attitude di bawah? Attitude lebih penting, salah. Semua tiga-tiganya penting. Tapi kalau dengan pengetahuan, nah itu bilang the power of attitude. Ada kuasa dari sebuah sikap. Ya, yaitu dia menentukan supaya keterampilan dan pengetahuan ini tapi dia lihat sikap kita. Begitu sikap kita nggak ada minus, dia udah ilfil, dia udah nggak lihat lagi keterampilan dan pengetahuan. Itu loh, luar biasa wawasannya. Jadi orang dari attitude ini bisa membuat harum yang lain. Ya. Nah, satu lagi adalah EQ dan SQ. Ya. Jadi kalau di sini dikatakan gini, kalau tadi yang dibawa itu attitude itu kan terbalik. Kalau orang yang punya quotient emosi, kalau kita bahwa itu semua roh Allah ada di atas kita. Akan Tuhan kita mengenal kedua hal ini harus seimbang untuk kita bisa mengalahkan semua kegagalan. Ya. Lalu Zig Ziglar ini soal your altitude. Bukan hanya kecerdasanmu yang menentukan engkau naik di tempat yang tinggi. Jadi bukan karena skill, bukan salah. Kalau kita cuma punya attitude yang baik, awal tiga-tiganya sangat penting. Ya, begitupun EQ dengan SQ. IQ kita juga karena saya sudah katakan
behavior is a reflection of habit. Ajar gini, ubahlah kebiasaan. Saya waris tanpa saya sadar. Papa saya ngomong dua kalimat, mama saya lebih banyak ngomong kalimatnya. Jadi saya nggak sadar, saya jawabin orang. Satu hari saya ketemu suami saya. Dia bilang begini, boleh nggak? Kamu jangan jawab. Kalau saya lagi ngomong, jangan jawab. Sekalipun kamu benar, kamu nggak usah jawab. Awalnya saya tuh nggak bisa loh, Bapak Ibu. Tapi saya ubah kebiasaan saya. Setiap kali dia ngomong, saya ngomong di hati saya. Jangan jawab, jangan jawab, jangan jawab. Sampai pertama ya, karena pengen jawab aja gitu. Terus saya bilang jangan jawab, jangan jawab. Sampai akhirnya satu titik ya, saya itu udah malas jawab. Kalau nggak perlu jawab. Nanti saya pikirkan dengan matang dulu. Jadi waktu saya ngomong, itu udah tanpa emosi. Udah nggak ada emosi, dan biasanya ketika saya ngomong begitu, suami saya jadi dengar. Jadi ingat, attitude adalah refleksi dari karakter kita. Dan karakter kita adalah refleksi dari kebiasaan kita. Itu yang dibilang sama Tom Ziglar. Ya. Ini salah satunya juga, attitude adalah yang membuat orang gagal. Ya, oke. Sekarang, ada pepatah kan mengatakan, pengalaman itu guru yang terbaik. Saya mau bahas. Seringkali orang yang punya banyak pengalaman terjebak dengan daftar kesuksesannya yang semakin panjang. Banyak benar suksesnya, udah pengalaman ini, pengalaman ini. Dan cenderung mengandalkan pengalaman tersebut dan kekuatan sendiri. Padahal pengalaman emang bahal, namun pengalaman tidak mengajarkan semuanya. Namun pengalaman yang dievaluasi yang akan mengajarkan banyak hal. Jadi cuma pengalaman tuh belum tentu. Pengalaman bisa pengalaman nggak maksimal. Pengalaman yang ada kesalahannya. Kadang kita pikir kita udah berhasil. Ya, pengalaman bagus, memang mahal. Pengalaman itu juga membuat seseorang itu jadi mateng ya, gitu. Tapi jangan bersandar dengan pengalaman, apalagi kita ikut Tuhan. Bahkan kita dengar suara Tuhan pakai cara baru, kita nggak bisa pakai cara pengalaman yang lalu. Iblis juga udah tahu. Kita nggak bisa pakai pengalaman yang lama. Ya, tapi belajarlah dari pengalaman itu. Ya, misalnya kemarin kita salahnya adalah kok kita bisa nggak unity? Yuk kita bagaimana caranya kita bisa membuat itu unity. Yang kemarin kita salah, pengalaman itu akhirnya memang lewat. Tapi sebetulnya kita bisa untung lebih besar dari itu. Karena kita tidak check and recheck. Ya, banyak hal kalau kita evaluasi, kita belajar dari pengalaman itu. Nah, kita belajar dari, mungkin semuanya udah pernah lihat ini ya. Seseorang yang mestinya gagal dalam hidupnya. Nick Vujicic. Dia harusnya gagal lah. Orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, kakinya udah kayak kaki bebek gitu ya. Nggak itu. Dan saya ingat banget waktu dulu sekali dia mulai muncul. Saya ingat dia cerita. Waktu itu dia belum menikah. Dia bilang, aku ini hidupnya harusnya berapa kali dia mau bunuh diri. Karena buat dia gini, buat apa sih hidup? Aku nggak punya lengan, nggak punya ini, nggak bisa ngapa-ngapain, bersandar sama orang. Sampai akhirnya dia bangkit lagi karena dia ketemu Tuhan. Dan dia bisa ngurusin rumah dia sendiri. Sampai satu hari dia bilang gini, aku tuh nggak mungkin punya keluarga. Aku nggak punya tangan. Dia tinggalnya kan di Australia. Kalau Australia kan demen ke pantai. Kalau pacaran itu kan harusnya di pantai, banyak kan di pantai. Dan biasanya kalau kita pacaran itu holding hands katanya, pegangan tangan. Bagaimana mana ada teman yang mau pacaran nggak pernah, aku nggak pernah bisa pegang tangan dia. Jadi dia udah merasa dia nggak bakal bisa. Ternyata karena sikap dia, karena keterampilan dia akhirnya bisa ngomong dan dia bisa cerita banyak hal.
Ya, dia bisa jadi motivator yang hebat. Ya, dan dia baca banyak. Karena dia bisa dia bisa dengar dan dia bisa lihat. Akhirnya dia itu ketemu seorang wanita. Dan wanita ini terima dia apa adanya. Bahkan wanita ini cantik, Bapak Ibu. Ini bukan wanita jelek. Ini wanita cantik. Ya, dan bukan cuma sekedar dia punya istri. Sekarang ini dia punya anak 4. Dan normal semuanya. Ini keajaiban banget. Dan dia bisa main di pantai, dia bisa macam-macam. Dia ini cukup kaya. Ya. Dan kalau dia jadi motivator, dia berdiri di atas meja. Dan setiap kali Bapak Ibu, ketika dia bicara, semua orang nangis. Dia bisa bicara dengan anak muda nangis. Udah selesai, anak muda itu pelukin dia, minta, boleh nggak aku peluk kamu? Aku ini nggak boleh ngeluh lagi. Aku lihat kamu itu dengan luar biasa. Nggak ada waktu aku mestinya ngeluh. Jadi dia benar-benar is a blessing. Dia adalah berkat yang begitu besar. Karena apa? Dia yang nggak normal aja. Dia bisa punya dua segitiga tadi. Dia punya attitude yang bagus, sikap yang bagus, dia punya keterampilan, dia punya pengetahuan, dan dia cerdas emosi. Dia nggak suka marah-marah. Dia bisa bersyukur, Tuhan, sekalipun aku nggak punya tangan, Engkau bisa melakukan sesuatu yang ajaib. Engkau kirimkan seorang wanita yang punya hati yang baik. Dan dia juga sama Tuhannya kuat, spiritual quotient-nya. Kecerdasan rohaninya, dia baca firman. Dia ikutin Tuhan. Dan dia mendadak dia bisa jadi pintar. Jadi kedua segitiga ini membuat dia berhasil lah. Ya. Bapak Ibu, orang yang terbatas harusnya gagal, tapi menjadi sangat berhasil. Ya. Nah, tokoh Alkitab yang mengalami kegagalan sebelum alami terobosan. Kita tahu ada Abraham. Ya. Abraham itu menantikan anak yang dijanjikan sampai umur 99. Ketika dia punya Ishak itu 100 tahun. Yang sebelumnya jatuh dengan rencana manusia lewat Hagar. Ya dia ikutinlah istrinya ngomong apa. Dia pikir udahlah nggak mungkin lah aku udah setua ini gitu. Walaupun dia pernah gagal untuk menantikan itu. Tapi dia tetap, akhirnya dia tetap Tuhan lihat iman. Ya, akhirnya dia bisa berhasil. Selanjutnya adalah Musa. Kita tahu dengan cara dia, kekuatan sendiri, dia bunuh orang Mesir waktu ada pertikaian. Sebelum dia menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Walaupun ujungnya dia marah. Dia tidak masuk tanah Kanaan, tapi dia tetap selamat. Daud jatuh dalam perzinahan dengan Batsheba. Dan membunuh lagi suami orang. Tapi bagaimana sikap Daud? Sikapnya yang hideni, sikapnya yang mengerti tahu diri, sikapnya tidak mau menjamah orang yang diurapi, walaupun udah di depan mata, karena dia dijadiin buronan, tapi dia tidak mau membalas. Ujungnya, Daud ini sangat ngerti hati Tuhan. Dan dia penyembah, dia akhirnya menjadi orang yang ada di hati Tuhan. Petrus. Coach, maaf, slide-nya belum bergerak dari Zig Ziglar. Belum bergerak. Maaf. Dari tadi belum bergerak. Zig Ziglar terakhir yang tadi, Coach. Ya, Coach, belum. Oh, maaf. Belum. Ini udah ada, kelihatan? Belum. Masih Zig Ziglar. Masih your maaf ya, attitude. sebentar ya. Belum, Coach. Masih... Belum berganti. Oh, iya, bentar. Coach. Bentar ya, ganti dulu. Kok bisa nggak bergerak? Sekarang udah lihat? Sekarang udah kelihatan? Udah balik lagi. Lagi balik lagi ke your attitude picture-nya. Iya, benar. Ya, Yang tadi kan, tadi Zig Ziglar di mana? Tadi mulainya di sini. Di sini. Tadi sini ya?
Ya. Terakhir Ya. di situ, iya Oke. betul. Nah, ini ya tadi ya. Oke. Melaluinya Tuhan akan membangun gerejanya. Tapi dia menyangkal Tuhan 3 kali. Dia berani, nggak mungkin orang lain menyangkal, aku nggak menyangkal. Tapi ujungnya dia menjadi pemimpin dari murid-murid dari gereja mula-mula. Dia matinya juga membayar dengan luar biasa. Jadi banyak orang memang lewatin kegagalan-kegagalan. Tapi ujungnya bagaimana kita menyingkapinya. Lah sekarang nggak bisa bergerak. Oke? Sekarang, mengatasi kegagalan pada waktu itu datang. Ya. Hadapi kegagalan itu dengan jujur. Jangan menutup-nutupi. Jangan kita begini, enggak, gue nggak gagal. Udah gitu tutupin dari banyak orang. Kita ini nggak jujur, kita nggak akan kemana-mana. Kita akan cuma sembunyi, dan roh kegagalan itu akan bersuara lebih tajam. Lebih keras lagi. Jadi hadapi lagi, memang aku gagal, ya udah, yuk mari saya mau belajar. Ya, minta Tuhan tunjukkan faktor yang membuat kita gagal. Ya, lalu kita belajar bertumbuh dari kegagalan tersebut. Oh ya, aku pernah gagal gini, nggak apa-apa. Oh mungkin cara aku lihat itu salah. Ya, misalnya gini. Ini juga tergantung dari kepribadian ya. Dulu coach pernah ajarin kan, ada yang namanya sanguin, koleris, flegmatis, melankolis. Nah, kadang-kadang ada orang flegmatis, kemarin ada yang konseling sama saya. Dia itu gagal dalam project dia, nggak closing, diambil orang. Dia bilang padahal waktu dia bikin produk itu, dia tuh udah lihat ada yang salah dikit gitu. Tapi karena dia flegmatis, cuek begitu, dia pikir ya udahlah nanti aja gitu. Ternyata dia lupa. Waktu dia lupa, ya jadinya contoh sampel yang dia mesti buat nggak sebagus yang mestinya, jadinya seperti itu. Ujungnya gagal lah dia. Dan setelah gagal pun dia cuma begini, ya sudahlah, lain kali aja saya coba lagi. Dia maksudnya gini, lain kali kalau ada lagi ya baru saya coba lagi deh. Jadi nggak ada daya juang untuk aku nih nggak boleh ya, ini sifatku loh, ini sikapku gawat banget nih. Menggampangkan dan mencuekkan, akhirnya semua kesempatan yang Tuhan buka itu dilewatin begitu saja. Ya. Lalu kalau kita mulai belajar dan kita letakkan kegagalan itu di belakang kita. Jangan terus liatin kegagalan kita. Kita melangkah maju. Kalau gambarnya yang coach kasih, impossible itu ada di kaki kita. Ya. Terus ingat, Tuhan bisa pakai kegagalan kita dan membalikkannya menjadi kesaksian dan keberhasilan. Ya, saya percaya kok. Kalau itu menjadi kegagalan yang kita bisa belajar, itu bisa memberkati banyak orang. Ya, kalau kita berkena apalagi macam-macam. Kadang-kadang dulu saya ingat kalau pernah ingat pemimpin kami, Bu Iin pernah cerita. Dia tuh masak salah, ya makanannya salah. Tapi aneh, cuma dia doain aja, orang bisa suka banget sama makanan yang salah ini. Ya, itulah cara Tuhan. Ya, bukan berarti kita mesti salah gitu. Apapun kalau kita bertobat, kesalahan itu bisa dibalikin Tuhan. Ya. Nah, di putaran terakhir ini Tuhan mau kita percaya dengan caranya yang supernatural. Yuk, yang impossible can be possible. Kita percaya kok. Di putaran terakhir kita nggak tahu caranya gimana. Bilang Tuhan, kemarin saya bicara tentang DNA ilahi. Hari-hari ini ngomong sama Tuhan gini. Tuhan tanamkan DNA ilahi dalam hidupku. Tanamkan Tuhan. Biar DNA yang lama yang roh kegagalan, kutuk kegagalan selesai. Selesai.
hari ini aku mau katakan, ada DNA yang ilahi tertanam di hatiku. Ya, kita ngomongin itu. Ingat ada kuasa perkataan. Nah, keluar dari trauma kegagalan. Kegagalan bisa banyak aspek. Dalam cinta, pendidikan, hubungan, karir, keuangan, dan lain-lain lah. Jika saudara mengalami kegagalan, ya, mari kita ikutin 8 langkah keluar dari trauma kegagalan ini. Ya. Nah, yang pertama, kita mengenali bahwa masalah yang utama adalah kita gagal untuk percaya kepada Tuhan. Ya. Kadang-kadang, waduh, kita tuh kok nggak libatin Tuhan. Kita menjalan sendiri, mulainya kita tahu dari Tuhan. Tapi kok kenyataannya lagi lewatin kita itu pakai kekuatan sendiri. Jadi, oh ya, Tuhan minta ampun. Yang kedua, lihat dari pelajaran yang Tuhan sedang mau ajarin kita. Mazmur 119 ayat 71. Yuk, semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sekalipun gagal. Saya percaya banget Tuhan lagi mau ajarin sesuatu. Jadi nggak pernah sia-sia apapun, mau gagal sekalipun. Ya, yang ketiga, analisa masalahnya dalam ketepatan. Terus kita jujur, kita bilang gini, apa ya? Masalahnya di mana? Ya, yang keempat, lupakan yang saudara tidak mengerti. Jangan melihat ke belakang, melangkah maju. Sekalipun belum ada jawaban, kenapa aku ini gagal? Nggak usah dipikirin terus. Langkah maju bersama Tuhan. Yang kelima, akan sangat baik kalau kita bisa tertawakan kesalahan kita. Ya, artinya gini. Hahaha, ternyata aku kayak gitu ya. Ya udahlah nggak apa-apa, aku akan jadi yang baik. Konyol banget ya. Misalnya kadang-kadang kita gini, aduh, aku ini benar-benar konyol karena kalau kita mau jujur ya, misalnya, aduh hatiku ini kenapa ya, ternyata masih suka iri. Atau hatiku nih gara-garanya nih, hatiku nggak bener nih. Suka sombong rohani nih. Ini muncul lagi. Padahal aku udah terus ngomongin hina ini. Muncul. Ya udah kita ketertawakan aja memang. Ya ampun deh. Kita nggak usah sampai stres, nggak bisa tidur. Ya. Lalu ampunilah semua orang yang terlibat, termasuk dirimu. Kalau memang udah salah, jangan kita nyalain si A, kita nyalain si B, kita nyalain diri kita. Aduh, kita kenapa sih nggak teliti dan segala macam. Udah nggak apa-apa, kita jalan aja. Buat lagi pengharapan yang baru. Dan bangkit dan melangkah. Ini 8 langkah keluar dari trauma kegagalan. Karena kalau ini kita nggak keluar setiap kali, kegagalan itu akan menghantui kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, kunci alami terobosan. Yang pertama, kitanya harus percaya. Sekalipun tidak masuk akal. Bisa nggak kita belajar untuk percaya, nggak perlu lihat logikanya, nggak perlu lihat pengertiannya dulu, nggak perlu lihat apa. Ya, pokoknya kita percaya. Ya, saya lihat banyak hal, saya ngalamin mujizat. Hanya karena saya percaya, I trust him so much. Misalnya, kalau kita lagi adakan KKR, ya, adakan KKR di waktu itu butuh 100.000 di Gelora, ya, Gedung Gelora. Saya harus siapin sembako, saya harus siapin makanan. Padahal kita nggak terlalu banyak uang. Nah, akhirnya waktu mulai dihitung itu berapa, saya hitung-hitung itu kalau 100.000 orang yang datang, saya cuma punya makanan 45.000. Kalau buat saya bisa deg-degan. Tapi saya bilang gini, saya mau sepakat sama Tuhan, saya mau sepakat sama pemimpin saya. Ini nggak masuk akal memang sebetulnya. Tapi saya mau sepakat. Saya tiap kali saya doa, saya tumpangin tangan sama makanan dan segala macam. Hari itu cukup lebih dari cukup. Begitupun kemarin, lagi pandemi. Semua orang kan disuruh work from home. Semua suruh di rumah. Tapi kami bersyukur, punya pemimpin, ayo kita jalan. Karena banyak orang nggak bisa makan. Banyak orang kehilangan kerjaan. Dan saya yang bagian unit saya yang mesti siapin amunisinya. Siapin berasnya lah, siapin ini.
Waduh, uang dari mana ya? Pokoknya seberapa ada taruh situ. Ternyata Tuhan itu bisa gerakin banyak orang masuk. Dan lebih ajaib lagi, Tuhan itu memang dahsyat lah. Tuhan itu bisa mempertemukan orang-orang yang karena Kentucky kan banyak tutup di mall. Padahal stok ayam mereka tuh banyak banget. Restoran-restoran banyak yang tutup. Dan sedangkan stoknya banyak. Nggak tahu caranya gimana, bisa-bisa itu ketemu dengan kami. Dan dia kiriminnya, banyak orang kiriminnya bertonton. Bertonton daging, bertonton seafood. Sampai kita bisa kasih makanan kepada orang miskin, yaitu nasi udang besar, udang goreng besar. Wah, ajaib banget. Jadi hari-hari ini jangan pikir cuma, aduh kita nggak bisa lah, kita nggak bisa. Kita bisa, percaya ya. Lalu yang kedua, kuasa pengucapan syukur. Ya, benar-benar kita pakai kuasa pengucapan syukur. Bersyukur aja pokoknya, Tuhan terima kasih. Apapun bersyukur. Mau itu sakit, mau itu apapun, kita mengucap syukur. Kita coba praktek ya. Yang ketiga, konsisten mendoakan. Masih ingat wanita dengan hakim yang lalim ya. Saya bacain dulu ini, ada ayatnya ya. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi yang Tuhan mau adalah gini. Yuk, konsisten terus percaya. Sekalipun belum ada hasil, kita percaya. Doakan terus. Kayak kita press in. Percaya akan ada lawatan. Percaya. Sampai hari ini terus konsisten. Walaupun keadaan tidak, kalau dulu ya diajarin sama Pak Yusak adalah, kalau keadaan makin parah, itu benar. Gitu ya. Jadi jangan takut malah. Kalau keadaan makin parah, berarti memang ini udah mau sampai puncak gitu ya. Jadi kita ini harus benar-benar konsisten, tidak jemu-jemu kata Tuhan, mendoakan. Dan yang keempat, hari-hari ini ingat, dari tahun lalu, tahun Israel, P adalah tahun mulut ini punya kuasa. Kita punya kuasa perkataan, mati dan hidup dikuasai lidah. Mari hari-hari ini yuk ngomong perkataan yang kita ciptakan sesuatu yang baru. Bahkan kita ciptakan suatu gelombang yang positif. Kita ngomongin, ya kita ngomongin terus, kita ngomongin. Itulah terobosan kita dari kegagalan. Karena sebetulnya saya itu perhatiin banyak orang. Dia bisa, dia pinter, dia apa, kenapa kok ada sesuatu. Ternyata tadi yang saya katakan. Manifestasinya itu bisa, kadang-kadang kita dibuat blank. Kadang-kadang kita dibuat moodnya nggak nyampe di situ. Kadang-kadang kita males lah gitu. Itu yang membuat nggak bisa sampai. Sedangkan Tuhan bilang gini, ayo, aku mau kamu berhasil. Jangan pernah runtuh imanmu. Angkatlah perjanjian-perjanjian. Ya, bilang Tuhan, aku akan perjanjian matahari. Engkau menyinari hatiku selalu. Aku tidak akan pernah jadi redup. Aku akan terus percaya semua yang kau janjikan itu akan jadi kenyataan. Nah, 4 ini ya. Percaya sekalipun tidak masuk akal. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kita tetap percaya. 2, kuasa pengucapan syukur. Ya, yang ketiga, yuk tidak jemu-jemu, konsisten mendoakan. Dan yang keempat, kuasa perkataan. Ingat hari-hari ini jangan pakai perkataan yang negatif. Sekalipun kita ini rada takut gitu, jangan ngomong itu. Malah balikannya yang ngomong. Oh luar biasa, terima kasih. Nggak ada yang bisa menempa aku. Kalau Tuhan yang bela aku, tidak ada yang bisa. Pokoknya ngomongin yang positif. Maka kita akan menciptakan
sebuah gelombang yang akan membawa kita pada keberhasilan. Nah, yuk percaya nggak dengan gambar ini? Bahwa kita bisa dari sebuah kegagalan menuju keberhasilan. Ini di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam hubungan kita dengan siapapun. Jangan pernah dibohongi. Kalau misalnya gini, saya gagal dalam berteman. Karena semua orang nggak suka dengan aku. Enggak, katakan. Aku tidak pernah gagal. Aku akan selalu berhasil. Aku akan cari caranya bagaimana. Makanya tadi Coach bilang harus ada dua segitiga itu. Selain ada rohnya, selain ada kutuknya, kita udah putusin. Ya, kita putusin. Dan kita tahu bahwa selalu DNA itu ada di sumsum. DNA itu ada di darah. Jadi dia turunnya itu dari tali temali dan dia lewat itu pusar. Jadi kalau kita mau putusin, kita pegang pusar kita dan kita ambil anggur perjamuan. Kita cuma katakan ini lambang darah Yesus. Tindakan profetik ya. Kita putuskan, kita bilang gini, tidak ada roh kegagalan, tidak ada kutuk kegagalan dari kakek, dari ayah, dari manapun. Tidak bisa turun ke aku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berhasil. Nah, selain kita doakan secara rohani, kita ini harus mengupgrade diri kita. Tadi segitiga ASK, attitude, skill, knowledge, sama kita harus upgrade di kecerdasan emosi kita, di kecerdasan rohani kita, dan juga di IQ kita dengan kita terus baca firman, pengakuan kita baca firman. Kedua aspek ini akan membuat kita berhasil. Dengan tadi yang banyak hal yang Coach sudah ajarin ya. Jadi kita sudah sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Oke, selesai, Coach. Ya, sekarang udah selesai. Saya cuma jawab pertanyaan aja. Oke. Silakan teman-teman. Ada yang mau Apakah ada yang nanya? nanya di chat, silakan. Di chatting ada nggak nanya? Kapan kita tahu harus bergumul, kapan kita tahu harus bergumul terus tidak jemu-jemu? Berdoa, keep knocking the door seperti wanita versus hakim, atau mungkin kita yang bodoh, keras kepala karena sebenarnya Tuhan mau bukakan pintu yang lain, karena rencana atau jalan kita beda dengan jalan Tuhan. Itu betul. Jadi Bu Shirley, jadi kita begini, kalau kita kurang tekun, kita selalu ingat gini, hasil yang akan kita dapat. Hasil yang akan kita dapat itu akan encourage, akan memotivasi kita untuk terus percaya. Dan memang kita harus kuat dengan firman. Artinya gini, tiap kali ngomongin firman, dalam nama Yesus, aku percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap percaya. Itu akan terjadi, itu akan terjadi, itu akan terjadi. Ya, jadi kita kayak terus-terusan ngomong, Tuhan, aku percaya sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Aku percaya Engkau akan memberikan. Aku memberikan, misalnya kita berdoa ya, berdoa untuk rumah. Ya, untuk rumah. Saya ingat dulu saya dapat rumah, saya bercita-cita pengen banget gitu, punya satu ruangan, kamar untuk hamba Tuhan di rumah saya. Dan waktu itu saya nggak punya uang banyak. Gitu. Tapi ada satu hari, pokoknya saya doa terus gitu, Tuhan aku percaya, Engkau akan berikan aku rumah. Dan memang dapat rema di sebuah ibadah gitu. Saya berdiri, saya bilang saya terima rumah yang dari Tuhan. Lalu hari itu, saya pergi ke dokter. Nah, dokter ini tinggal di sebuah rumah yang lebih eksklusif dari daerah saya. Terus waktu itu dia tanya saya gitu ya. Rumah saya waktu itu kecil. Rumah saya cuma kalau nggak salah 6x17 gitu ya. Terus hari itu dia tanya gini, saya lihat rumahnya kan bagus. Saya bilang gini, ini rumah bagus ya. Aku bilang, memangnya di sini masih ada yang jual ya rumah di sini? Gitu. Loh, mau, kata dia gitu. Mau, saya bilang gitu. Saya bilang mau aja gitu. Terus dia bilang gini, mau ukuran berapa? Saya waktu itu bilang, saya minimal ya ukurannya harus 15 kali 17, saya bilang gitu. Saya asal ngomong aja, ada loh. Nanti ya, kalau ada ya saya kasih tahu, kata dia. Itu dalam 2 hari Bapak Ibu. Karena saya ucapkan gitu,
itu konsisten, pokoknya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku percaya, nggak tahu uangnya dari mana. Dan saya itu diteleponin sama dia. Bu Irin, ada nih yang mau jual, persis ukurannya kayak Bu Irin gitu. Kaget saya bilang gini, aduh berapa duit gitu. Dia sebut jumlahnya, saya bilang gini, aduh. Terus saya bilang gini, dia bilang gini, Bu Irin lihat aja dulu gitu. Saya pergi lihat, begitu saya pergi lihat, aduh saya bilang gini, saya ciut lah hati saya, nggak mungkin lah saya beli gitu. Karena ini bagus banget, furnish semua, dan rumahnya itu bekas ditinggal oleh keluarga Kanada, orang Kanada. Dan dia furnish semua furniture-nya, dari semua kitchen-nya, itu semua impian saya. Karena semua itu dari kulit, dari yang terbaik lah. Dia bilang dia mau jual dengan rumahnya. Nah, terus saya, tapi dalam hati saya, aduh, nggak mungkin lah ya, nggak mungkin lah saya bisa beli gitu. Dan ternyata waktu dia ngomong gini, Bu, mau berapa? Enggak lah Pak, mahal Pak, saya nggak punya duit. Ibu nawar aja dulu, kata dia gitu. Soalnya dia pengen pindah ke negeri lain. Dia bilang, ibu nawar aja dulu, berapa gitu. Saya cuma sebutin, asal sebutin gitu, nakalnya. Naikin dikit lah Bu, katanya gitu. Wah, saya kaget gitu. Terus saya buru-buru bilang gini, padahal angka itu saya nggak ada gitu. Akhirnya saya keluar, saya bilang teman saya gini, udah buru-buru lah, saya nggak punya uang itu gitu. Tapi terus saya bilang, berapa hari setelah itu teman saya ngomong lagi sama saya, kamu dihubungin nggak? Tadi gitu. Terus saya bilang gini, kalau Tuhan mau kasih saya rumah itu, saya percaya kok, orang itu akan hubungi saya. Dan benar Bapak Ibu, begitu saya ngomong malamnya, orangnya hubungin saya. Bu, gimana Bu Iren? Terus saya bilang gini, enggak lah, kata gitu. Bu, orangnya udah mau tuh, kalau ibu yang kasih segitu boleh deh, katanya gitu. Oh yang benar, saya bilang gitu. Tapi saya belum confirm loh, suami saya belum lihat, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, nggak apa-apa, nanti dilihat aja dulu gitu. Terus saya bilang gini, enggak. Terus dia balik lagi telepon, ini brokernya ya, brokernya bilang lagi gini, kata orangnya Bu, boleh nggak tanpa lemari es. Kemarin kan dia janji lemari esnya dikasih. Sekarang tanpa lemari es. Nah, kebetulan lah saya pengen nolak sebetulnya. Saya bilang gini, ya udah bilangin bapaknya aja kalau tanpa lemari es nggak usah, Irin nggak mau gitu. Terus dia stop, dia balik lagi. Kata bapaknya nggak apa-apa deh, lemari esnya diambil aja. Waduh, saya jadi malah deg-degan. Tapi saya lihat Tuhan itu luar biasa. Menggerakkan kakak saya bilang gini, ya udah, kamu kan masih ada rumah yang satu, yang itu kamu ini aja deh, rumahmu nanti dijual ke saya, kamu beli rumah ini dan saya tambahin dulu gitu. Dan kenyataannya jadi dapat gitu. Bukannya saya minta-minta, saya nggak pernah minta-minta. Ya, jadi buat saya itu salah satu kalau itu gagal terus, karena sebelumnya saya itu berapa kali mau beli rumah gitu ya, nggak cocok-cocok terus dan nggak ada saya belum benar-benar bersandar sama Tuhan gitu. Dan ternyata itu bisa jadi kenyataan. Ya, menjawab pertanyaan nggak Bu? Di kerjaan juga begitu. Ada yang nanya lagi Bu, bagaimana menghadapi jika kedua orang tua kita memang memiliki roh kegagalan? Kenapa Pak? Tunggu. Ini ya, Coach, gimana kita bantu arahkan orang yang berputar-putar di situ-situ aja dan tidak mau atau tidak berani melangkah, terlampau cautious, juga supaya tidak malah jadi menyinggung perasaan orang itu. Ya, Vel ya. Jadi gini, kadang pertama kita doakan dulu. Ya, kita doakan dan kita minta Tuhan hikmat. Gimana caranya menjelaskan. Karena kalau kita tuh bisa ngomong sama orang itu tuh ceritain tentang pengalaman orang lain. Di mana dia itu terjebak dengan roh kegagalan dan kutuk kegagalan. Ya, kalau dia mau ngerti, nggak usah nuduh dulu yang besar-besar gitu. Tapi cuma ceritain, yuk kita semua loh. Misalnya apalagi kita bisa kasih contoh, kita sendiri ternyata ya selama ini ada juga ya kegagalan-kegagalanku yang selama ini saya nggak sadar, ternyata setelah saya, misalnya gini yang tadi saya bilang ya, dia itu mendadak kok punya kegagalan setelah kakaknya meninggal. Gitu. Jadi dia mulai perangin, oh dalam nama Yesus, semua kutuk kegagalan dari ayahku tidak boleh kena aku. Dalam nama Yesus tidak
boleh kena aku, tidak boleh gitu. Jadi benar-benar dia setiap kali ada blank, ada apa gitu, dia katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadi dia perangin terus ya. Ujungnya dia itu nggak kena itu lagi gitu. Ya, jadi memang kalau untuk orang lain kita cerita dulu pengalaman kita, pengalaman orang lain sampai dia mau gitu. Karena kadang-kadang sebetulnya orang itu sombong. Tidak mau mengakui. Karena sejujurnya orang yang gagal itu biasanya orang minder. Ujungnya dia jadi minder. Begitu dia minder, dia jadi sombong. Ya, tidak mau diguruin. Ya. Terus Pak Petrus, tantangan saya terbesar adalah ketergantungan obat tidur. Sudah 5 psikiater yang saya temui. Bisa minta nasihat, Coach? Oh, oke. Mau nggak jalan dengan iman? Jangan pakai obat tidur. Kalau pakai iman, artinya kalau malam, bacalah firman sebanyak-banyaknya. Pasti engkau tidur. Bilang, Tuhan baik, Tuhan baik. Jangan. Itu obat buang. Obat buang dan baca firman. Sampai kau kengantuk-ngantuk. Ini udah banyak kesaksian. Yang selalu dia itu nggak bisa tidur. Akhirnya dia baca firman. Setiap baca firman baru sedikit udah tidur. Baca firman tidur. Karena disuruh bacanya apa? Baca imamat sama bilangan. Nah pasti tidur. Ya. Jadi itu nasihat Coach. Oke. Lalu, Burut. Coach, saya ini sering merasa nggak mampu untuk melakukan sesuatu. Jadi saya takut salah. Saya tahu saya harus sering memperkatakan yang positif sebagai pembalikan keadaan. Tapi kenyataannya sangat sulit buat saya. Karena selain saya juga sering pelupa, terus pendiam, saya tuh jarang bicara bahkan ke anak dan suami kecuali kalau itu penting. Menurut saya kutuk kegagalan itu dari bapak saya. Dan suami yang sering mengatakan saya itu tidak bisa apa-apa. Hanya membuat runyam dan semua yang negatif. Jadi membuat saya malas untuk bicara. Dan ini sudah puluhan tahun selama saya menikah. Dan saya seringkali blank. Padahal saya sudah sering coba cabut dan patahkan semua kutuk kegagalan ini. Jadi saya harus bagaimana ya Coach? Yang pertama, engkau harus mengucap syukur dulu. Pakai kuasa pengucapan syukur. Bilang, Tuhan, aku bersyukur aku dilahirkan di keluarga ini. Tuhan, sepertinya ada kutuk kegagalan dari ayahku. Nah, itu mulai dengan putuskan lewat pusarnya, katakan dalam nama Yesus. Aku ditentukan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang melalui Yesus Kristus Tuhan. Aku tidak, segala kutuk sudah diputuskan oleh Tuhan Yesus. Dan tapi Bu, harus baca firman. Kalau Ibu nggak baca firman, nggak bisa. Ya, jadi harus baca firman, lalu patahkan kutuk itu, dan setiap kali kalau suami ngomong, jangan seperti korban penderita. Kalau suami ngomong, di dalam hati batalin dalam nama Yesus. Batalin dalam nama Yesus. Setiap dia ngomong yang salah, batalin dalam nama Yesus. Sampai dia akan melihat. Nah, kalau pelan-pelan bisa ngomong sama suami, kasih tahu. Boleh nggak saya minta? Jangan ngomongin itu. Soalnya saya nggak mau gagal. Saya juga pengen mampu. Ya, tapi benar-benar bersandar sama Tuhan. Ya, terus ngomongin, jangan minder. Ingat di dalam otak kita, tadi kan Coach bilang, kalau kita pernah gagal, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan 10 kali, kita bukan orang gagal. Identitas kita adalah, kita ini penerobos, kita ini penguasa, kita pasukan terdahsyat. Kita adalah orang-orang yang sudah ditentukan menjadi, ya, yang nomor 1, menjadi orang yang bisa tidak terhentikan. Menjawab pertanyaan? Dicoba ya. Tadi Burut ya. Boleh buka suaranya? Sudah ngerti? Ada kelewatan dari Bu Fel, Coach. Coach, gimana kita dari bagaimana, ya apa ya? Ya, Pak Wesley yang bacain deh. Ya, sebentar, internet saya lagi down. Ini dari, lagi down, sebentar ya. Udah kelewatan 1 nih. Bentar di mana ya? Oke, ini kalau enggak
suara aja, Pak. Iya. Sebentar, saya lagi cari pertanyaannya. Aduh. Oh, kata Vel sudah dijawab kok. Sudah dijawab. Oke. Bagaimana bisa mengetahui bila memiliki kutuk kegagalan? Kita tahu bahwa setiap kali kita berusaha, bukan karena kita malas, bukan karena kita tidak mengerjakannya, kita tahu kita udah mengerjakan, kenapa sih gagal terus? Nah, biasanya udah berkali-kali itu seperti ada kutuk kegagalan. Dan kita mulai melihat bahwa keturunan kita di atas ini apakah gagal, apakah berhasil. Ya, Oke. jadi itu kita bisa tahu. Oke, satu lagi, bagaimana menghadapi jika kedua orang tua kita memang memiliki roh kegagalan? Oke. Kalau masih ada orang tuanya, mau nggak kalian membasuh kaki orang tua kalian? Ini siapa yang bertanya ya? Dari Heriska. Ya. Coba basuh kaki mereka. Kaki mereka bilangin gini, Tuhan, aku basuh biar tidak ada yang yang jelek yang turun, tapi semuanya mereka juga mengalami mereka bebas dari kegagalan. Dan mereka ini terus mereka minta mereka blessing. Ya, ini yang saya dapat sih. Minta mereka blessing. Ya, bilang, aku putuskan, apakah mereka sudah bertobat? Mereka harus bertobat ya, kalau belum bertobat nggak bisa. Kalau orang tua sudah bertobat, nah terus kita juga pertama, kita putuskan dengan pakai ditarik pusar ya, ditarik pusar ngomongin bahwa aku tidak terima lagi kutuk kegagalan, sudah putuskan semua. Aku ada sudah tentukan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Semua diomongin dan kita putuskan itu. Lalu kita doa, kita terus gini ya, Bapak Ibu sebetulnya gini. Kutuk itu sebetulnya diantaranya ada di DNA kita yang lama. Nah, DNA itu bisa berubah dengan gelombang. Gelombang apa? Ucapan, deklarasi, atau penyembahan. Jadi, kalau kita sering deklarasi, sering baca firman, itu bisa mengubah DNA yang lama yang jelek, bisa jadi bagus. Karena kita baca firman, kita terima DNA yang ilahi. Karena saya punya teman, papanya itu, pokoknya jelek banget deh. Papanya macem-macem. Tapi dia dari kecil, dia sudah baca firman rajin. Dia sering deklarasi. Hari ini, apa yang jelek di papanya nggak pernah turun ke dia. Jadi kalau baca firman, bangun manusia roh, kita akan lihat bahwa itu tidak akan turun. Karena firman itu membersihkan semua di dalam pikiran kita dan semuanya. Dan itu membuat kita berhasil. Ya? Oke. Dari Ibu Minarni, Dr. Minarni, Coach, ya. Saya berbulan-bulan tidak bisa menulis disertasi saya hingga sudah 6 bulan. Tidak maju satu halaman pun. Saya jadi sering blank, tidak fokus, tidak bisa lihat masa depan. Pokoknya ciri-ciri serangan, roh kegagalan. Tadi ada semuanya. Termasuk saya mau baca Amsal pun sering lupa. Dan tidak konsisten membaca firman. Bawaannya nyantai terus, tapi di sisi lain saya ngeri ada kegagalan yang membayang. Ya. Kalau ini yang pertama bertobat dulu ya. Bertobat mungkin karena santai semuanya. Mulai Bu Nani, ini. Bu Minarni. Kita ngerti Dr. Minarni kan? Ya. Jadi ini memang ada spirit yang coba terus bersuara yang membuat dokter itu kayak ya udahlah santai-santainya, malas-malesan, udah nggak terlalu gimana gitu. Jadi memang hari-hari ini kita harus bersihkan diri kita. Kita harus bersihkan karena begitu banyak spirit yang coba mengganggu dan memotong destiny kita. Jadi yang pertama kalau misalnya kita tadi ya udah bilangin ya kan Dr. Minani sudah ngerti pentahiran. Kalau engkau bisa pentahiran lakukanlah. Angkanya berapa kalinya engkau tanya sama Tuhan. Mau itu 9 kali, mau 12 kali, lakukan itu. Ya, pentahiran bilangin semua tidak ada yang ngeblank, tidak ada debu-debu kotor, tidak ada semuanya, tidak ada kegagalan dan semuanya dalam nama Yesus. Dan mulai baca firman, mulai buka, katakan aku tidak ngeblank. Perkatakan itu tidak ngeblank, aku tidak ngeblank. Mulai ada hikmat, mulai ada semua jalurnya, ada jalurnya yang bisa terbuka gitu.
Karena saya kayak ada jalur yang kesumbat. Jadi dalam nama Yesus perkatakan, pakai kuasa perkataan, pakai kuasa pengucapan syukur, dan tetap percaya Tuhan, aku minta Tuhan, hikmat dari Engkau, supaya disertasi ini bisa selesai. Aku percaya Tuhan, bukakan aku, beri hikmat aku, beri roh nasihat, beri apa aja, pokoknya katakan itu. Ya tadi yang kunci terobosan itu diomongin terus, dikerjakan terus, dan mulai hari ini benar-benar terus dengerin khotbah, dengerin firman, dengerin apa, sampai engkau melatih. Ya, ingat melatih kebiasaan yang baru. Ya, melatih kebiasaan yang baru, engkau akan lihat ucapan kita ini akan jadi seperti yang kita ucapkan. Amin. Menjawab pertanyaan, Bu? Amin. Terima kasih, Coach. Yuk, kembali kasih. Tadi nggak bisa tidur itu, Coach. Sudah dicoba tidak tidur sampai pagi, Coach. Dan rasanya ada seperti demam. Kira-kira lebih dari 10 kali saya coba. Oh, yang tidur tadi nggak bisa tidur? Ya. Ini udah berapa lama makan obat tidurnya? Ayo, Pak Petrus. Bisa. Ya, mungkin suaranya. Udah berapa lama dan kenapa makan obat tidur dulu? Pak Petrus bisa buka speaker. Ya, Pak Petrus, Sutrisno. Ya, lebih dari 10 tahun, Coach. Lebih dari 10 tahun, sekitar 15 sampai ya 15-16 tahun. Pak, mulai hari ini ya, Pak. Mulai hari ini baca firman-Nya, baca yang imamat dan bilangan. Ya. Iya. Baca terus itu, baca diulang-ulang, jangan baca yang lain. Baca itu baca terus dan bilang, Tuhan tolongi aku supaya aku bisa tidur. Ya, karena aku butuh tidur. Ingat kuasa perkataan, Pak. Dan mengucap syukur, jangan ngeluh. Bilang gini, terima kasih Tuhan karena aku punya Allah yang ajaib. Allah penyembuh. Engkau bisa menyembuhkan aku. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Jadi ngomongin terus. Ya, bilang, tidak ada yang bisa menghambat aku tidur. Aku minta roh yang bisa buat aku ngantuk, Tuhan. Terus kuasa perkataan. Saya percaya. Tuhan bukakan dalam nama Yesus. Biar engkau buat apa terus Tuhan. Hari ini juga Tuhan, ketika dia berjalan dengan engkau, dengan kuasa perkataan dan dia percaya, maka hari ini juga dia tidur nyenyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, ini lagi Bu. Gimana cara supaya bisa konsisten baca firman? Saya sampai sudah dikeluarin dari grup WA, baca Alkitab 3 kali dalam setahun. Dulu bisa 10 pasar sehari, sekarang cuma 1 pasar saja, nggak bisa konsisten. Itu berarti ada spirit yang membuat engkau tidak bisa. Jadi kayak begini, ada yang coba membuat engkau tidak benar-benar. Nah, jadi begini, awalnya kau harus paksa dirimu. Kalau itu ngantuk, engkau harus harus mau cuci muka lah atau apa. Tapi engkau harus paksakan dirimu dulu. Paksakan baca firman. Karena begitu engkau paksain baca firman, baru engkau akan lihat banyak hal terbuka. Tapi kalau engkau nyerahnya cepat, ya enggak bisa. Kamu harus bilang begini, aku kembalikan semua kemampuanku untuk baca lebih lagi. Terus jadi disiplinkan. Nanti kalau gagal lagi, disiplinkan lagi, baca lagi. Jadi dalam saat itu, peganglah firman terus. Baca terus konsisten, bilang ini, Tuhan, tolongi aku. Ya, terus pokoknya dirimu, paksakan dirimu, sampai engkau disiplinkan dirimu bisa baca. Karena itu bercampur dengan kemauan kita. Kita tahu firman itu dahsyat. Makanya jangan mau dibohongi sama iblis. Ya. Baru-baru ini dari Bu Lili, baru-baru ini saya kehilangan beberapa proyek dalam 1 bulan. Yang membuat saya terintimidasi terus, udah berusaha melupakan, bertobat dan bersyukur. Saat teringat kembali menyalahkan diri, roh intimidasi cukup kuat. Harus gimana ya, Coach? Sekali lagi, Pak, sorry. Baru saja baca, Pak. Gimana? Baru ini saya kehilangan beberapa proyek dalam 1 bulan. Yeah. Yang membuat saya terintimidasi terus. Udah berusaha melupakan, bertobat dan bersyukur. Saat teringat kembali menyalahkan diri, roh terintimidasi cukup kuat.
harus gimana ya Coach? Ini tadi siapa Pak? Yang tanya siapa ya? Bu Lili. Bu Lili. Bu Lili, tadi kan udah diajarin ya. Yang pertama adalah kalau begitu roh intimidasi itu datang, kita harus perkatakan, harus jawab. Bilang gini, kau tidak bisa lagi, aku sudah terima. Udah, dalam nama Yesus, aku akan maju lagi. Aku tidak akan melihat kegagalanku yang di belakang. Aku bukan orang yang gagal, tapi aku ditentukan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang kedua, evaluasi, Bu. Evaluasi apa masalahnya sebetulnya. Apa masalahnya. Jadi kita harus evaluasi. Habis itu, kita setelah evaluasi, nah tadi yang 2 segitiga itu. Segitiga attitude, skill, knowledge. Sama cerdas emosi, cerdas rohani, dan IQ. Nah, itu kita minta sama Tuhan. Tuhan, apakah ada sikapku yang salah? Kadang-kadang ada orang, misalnya saya punya teman, dia itu bolak-balik diajak kerja sama siapapun. Itu gagal. Dan ujungnya orang lain bisa membuat dia jadi susah. Dia bilang, ada apa ya? Sebetulnya selain kutuk kegagalan, saya melihat karena attitude. Karena sikapnya. Sikapnya yang, kadang-kadang sikap begini, mesti pelajaran lagi ya, sikap itu tuh begini. Ada orang yang tidak mengerti hati orang. Ya, maunya bawain emosi dia aja sendiri. Maunya dia kalau mau begini ya udah begitu. Kalau dia wajahnya lagi nggak suka, ya dia tunjukin aja nggak suka. Kita nggak bisa. Kalau kita hubungan dengan orang lain, kita ini mesti tarik ulur dan kita nggak boleh yang namanya kita ini seenak-enaknya gitu. Jadi memang sikap ini harus berubah. Karena sesungguhnya saya melihat, saya bisa naik terus ya, itu karena sikap. Kadang-kadang yang mesti ngalah-ngalah lah, gitu. Nah, kita mesti pelajarin. Karena sikap kita, karena keterampilan kita kurang. Di antara keterampilan itu kan, keterampilan cara bicara, cara berkomunikasi. Ya, cara kita, itu adalah keterampilan. Jadi keterampilan bukan cuma kerjanya ya, tapi cara kita berkomunikasi, cara kita berespon ya, itu menentukan. Ya, pengetahuan kita juga kita harus upgrade terus dan diantaranya pengetahuannya adalah pengetahuan firman Tuhan. Jadi seperti tadi yang diajarkan, coba dipraktekkan. Ya, dievaluasi semua pengalaman itu. Ada apa sebetulnya? Masalahnya kenapa saya itu bisa gagal terus? Ya, terus kalau ada intimidasi, please jawabin aja terus. Dan atau cuekin aja. Ya, tapi sebetulnya intimidasi itu harus dijawab. Dibalikan keadaan dengan dienyah gitu, dienyah dikatakan. Ya. Oke, Bu Lili. Oke, ini ada dari pertanyaan Stella Prastia. Mungkin bisa buka speaker langsung tanya ya, sebab tulisannya nggak jelas bacanya. Di tulisannya tadi saya ngobrol dengan nenek saya. Tadi dibilang, aduh kamu itu sebetulnya cantik. Halo, shalom coach. Iya. Tapi kenapa susah sekali? Langsung saya tampik dan bilang enggak mah. Saya sudah diberi yang terbaik oleh Tuhan. Habis itu saya doa patahkan dalam nama Yesus dan segala ucapan-ucapan dari nenek, dari tante yang mengasihani saya. Patahkan dalam nama Yesus. Saya putuskan dalam nama Yesus. Tapi barusan di kadar tiroid saya naik lagi. Nenek saya ada tiroid. Bagaimana mematahkannya, Coach? Kalau ada ucapan-ucapan kutuk dari nenek. Ya, kalau nggak perlu diomongin di depan, diomongin di hati aja, batal dalam nama Yesus. Batal dalam nama Yesus. Dan bilang, aku sehat sempurna. Tiroid hilang. Dalam nama Yesus. Jadi benar-benar itu kuasa perkataan sih. Sama kuasa pengucapan syukur. Ya, oke. Jalankan itu terus mulai hari ini. Ya. Oke, dari Bu Dwi tanya, kalau kedua orang tua yang sudah meninggal, gimana Bu memutuskan kutuknya? Oh ya putusin aja, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Kalau dia meninggal, nggak meninggal. Kalau masih hidup, kan saya suruh dia basuh kaki. Tapi kalau udah ini, nggak apa-apa, apalagi kalau udah meninggal. Dalam nama Yesus tidak ada yang turun ke saya. Yang penting kita putuskan dengan ya bisa. Tadi ada yang bilang nih yang nggak bisa tidur. Tadi ada yang udah sembuh dari tidur karena dia dibaptis selam. Begitu dia dibaptis selam, dia itu bisa kayak hilang kutuk-kutuk itu. Karena dia mati bersama Tuhan, kan kita kalau baptis selam ya, mati dengan Tuhan, bangkit lagi bersama Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin itu bisa jadi reference buat Pak Petrus dulu. Tadi ya.
Ya, Dan ini tadi, sekarang lagi, tadi yang ibu siapa, Pak? Ibu Dwi tadi, yang orang Ibu Dwi. tua meninggal itu ya. Nah ini di bawah Heeh. Rahayu. Rahayu Wijaya ada tanya nih coach, jika up and down gimana coach? Sudah berhasil lalu turun, berhasil lalu turun. Naik Kalau turun. itu mood, itu mood. Itu mood. Jadi begini, Bapak Ibu harus ngomongin jiwa. Kalau itu mood. Kalau mood itu misalnya kalau ada melankolis, ada flegmatis gitu ya. Kadang-kadang gini. Kan dibilangnya gini, firman mengatakan, the joy of the Lord is my sukacita Allah adalah kekuatanku. Jadi kita ngucap syukur terus, sukacita Allah adalah kekuatanku. Tidak ada mood ya, yang ada moodnya Tuhan. Terus kadang-kadang kalau saya sih seringnya dari dulu saya ngomong begini. Emosi Tuhan lebih penting daripada emosiku. Iblis dengar, kau tidak bisa mengganggu aku. Aku tidak mau beremosi. Dan kita tetapkan untuk tidak beremosi. Jadi memang harus tegas ya, disiplin dan ngomongin jiwa. Itu harus begitu sih. Supaya emosi kita tidak up and down. Capek sih kan ya kalau up and down. Jadi ngomongin. Jadi kita lama-lama praktek deh. Praktek 21 hari. Iya. Ya. Oke. Ini dari Bu Ruth lagi, Bu Coach. Iya. Shalom Coach Irin. Intinya bagaimana membersihkan dari kutus sila-sila dari pihak suami dan juga anak saya. Apakah bisa dilakukan oleh saya, maksudnya memutuskan kutuk, sedangkan suami dan anak saya tidak percaya dan belum percaya. Kalau suami nggak bisa sih, cuma bisa mintakan belas kasihan sama Tuhan. Kalau anak yang masih kecil mungkin masih bisa. Belum akid. Ya. Tapi ibu doa dulu dan ibu putusin dulu dari diri ibu. Ya, putusin itu dan terus baca firman dan sampai Tuhan itu tolong Tuhan gerakan supaya saya bisa putus ini dari semua kutuk-kutuk kegagalan dan semuanya. Dan baca firman ya dengan kuat. Pokoknya bangun manusia roh sampai nanti Tuhan pimpin untuk bagaimana. Ya kalau misalnya lagi tidur sama suami, kadang-kadang pegang aja kepalanya, putusin, camputin dan semuanya. Tapi harus tetap dengan kasih ya. Karena dengan kasih itu nanti Tuhan itu akan mengubah. Oke. Coach, maaf Coach, boleh nambah dikit Coach? Boleh. Iya, jadi anak saya umurnya 20 tahun Coach. Masih bisa nggak dibawa ini saya? Kalau 20 tahun memang rada susah karena udah dewasa ya. Tapi apakah dia nggak percaya, nggak mau dengar? Oh, udah masih dewasa. Mereka berdua percaya udah ikut Tuhan. Cuman masalah kutuk tuh mereka masih belum, masa sih sampai saya bilang harus bersihkan sampai Adam, saya bilang gitu. Nah itu mereka itu masih belum buy in gitu loh, masa sih gitu. Jadi kalau misalnya membersihkan mereka kayak nggak sungguh-sungguh, jadi saya pikir ya percuma aja dong gitu loh. Kan harusnya sungguh-sungguh gitu loh Coach. Karena masalahnya di kuliahnya itu dia sering cepat putus asa gitu loh Coach. Makasih Coach. Jadi pelan-pelan begini. Pelan-pelan minta Tuhan cara bicara ke anak. Jadi nggak nuduh ke anak, cuma bilang gini. Kayak tadi ya Coach bilang, ceritain orang lain punya yang ternyata dia bisa berubah loh. Ternyata setelah diputusin, dia itu bisa berhasil. Ya, terus ngomong gini, yuk kenapa nggak coba aja? Karena Tuhan itu bisa melepaskan itu semua daripada kita nggak berhasil. Boleh nggak? Yuk sama-sama. Jadi jangan pernah kalau dia udah nggak percaya, kita paksa. Kedua, benar-benar bersandar sama Roh Kudus. Saya melihat hari-hari ini adalah hari-hari masanya Roh Kudus. Roh Kudus itu mau diajak terlibat. Roh Kudus itu mau diajak ngomong. Ya, kita tanya Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan kasih jalan nanti. Percaya, yang penting pokoknya doakan dulu, bawa ke hadapan Tuhan ya. Kalau bisa bangun pagi hari ya. Bangun pagi hari ketemu Tuhan dan bawa semua keluarga, patahin semua kutuknya dulu, ya patahin. Pokoknya memang kita bisa bicara, kita bisa doa ya, tapi kalau anak masih kecil banget itu memang di bawah wali kita. Tapi kalau udah besar agak susah sedikit lah karena dia punya free will. Dia punya kebebasannya untuk memilih. Tapi terus berdoa, bersandar sama Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus bisa jawab.
Ya, Ini dari Bu Linda, Bu. Makasih Coach. balik kasih. Linda ini cerita tentang trauma. Saya pernah melihat korban kecelakaan lalu lintas. Dan itu terus Ya. ingat sampai dengan sekarang. Akibatnya saya jadi takut naik motor dan mobil. Apalagi kalau ngebut, saya bisa deg-degan dan stres. Saya sudah dipotong-potong dengan ucapan dan baca firman. Sudah berkurang sih, tapi masih juga ketakutan. Bagaimana keluar dari trauma ini, Coach? Ya. Sekarang ngomonginnya adalah pembalikan keadaan. Bilang, aku ini punya keberanian keperkasaan. Kenakan jubah keperkasaan, kenakan roh keperkasaan. Ya, kalau di Yesaya 11 ayat 2 itu ada keperkasaan. Katakan, aku ambil roh keperkasaan dari Tuhan. Aku tidak pernah takut lagi karena Tuhan memberikan aku tidak roh ketakutan. Jadi bacain firman-firman yang akan menopang untuk bahwa Tuhan nggak pernah kasih kita roh ketakutan. Dan itu kita ngomongin kadang-kadang kita, nah putusin itu tadi dari pusernya ya, dengan anggur melambangkan darah Yesus. Dan katakan terus ngomongin jiwa nih, sampai kayak disetel jiwa ini dengan firman-firman yang dideklarasi bahwa Tuhan itu nggak pernah kasih roh ketakutan. Jadi itu cuma kerjaan iblis. Dan bilang, iblis mundur engkau. Karena hari ini aku dibukakan, aku tidak akan takut lagi. Karena aku disertai banyak malaikat, aku disertai, nggak ada satupun terjadi dalam hidupku, nggak akan ada kecelakaan yang bisa terjadi dalam hidupku tanpa seizin Tuhan. Jadi semua serahkan ke Tuhan. Ya, percaya nggak? Kita mau sakit, mau nggak sakit, itu semua udah seizin Tuhan. Ya, jadi jangan takut dan silakan kita mulai jalan nggak apa-apa. Ya, terus ngomongin jiwa, tiap hari ngomongin ke jiwa bahwa tidak ada roh ketakutan. Ngomongin kalau bisa di depan kaca siap pagi. Ngomongin gini, hai, kau tidak ada roh ketakutan. Jadi ngomongin ke jiwa gitu, sampai itu sembuh. Ya? Ya. Ini Rahayu. Coach, banyak orang hidup di zona nyaman dan tidak mau berusaha lebih. Itu untuk kegagalan tidak, Coach? Enggak, kalau itu cuma nyaman doang. Karena suasana kulturnya ya, kadang-kadang kan misalnya gini, tinggal di sebuah tempat yang memang semuanya merasa aman-aman aja gitu. Itu karakter sih. Yang kedua bisa juga karena begini, karena emang karakternya nggak berjuang gitu, cenderung ke situ. Nah, kalau kegagalan itu yang bisa dilihat adalah yang tadi yang coach bilang, setiap kali dia kerjain apapun itu kok gagal, dan itu berkali-kali, dan kalau lihat dari keturunan di atas juga memang banyak yang gagal. Nah, itu baru kutuk. Oke. Ya. Bagaimana kalau sering terbangun di malam atau pagi dini hari? Meskipun pernah dicoba tidur lebih awal. Bagaimana, Coach? Karena berefek di harinya. Boleh nggak? Itu bagus tuh, bisa bangun pagi hari. Mari berdoa, tanya Tuhan, Tuhan aku mesti doain apa? Biarkan Tuhan yang atur. Ya, jadi nanti mungkin Tuhan itu pengen kamu bangun pagi, mau doa. Nanti lama-lama, ya kalau bangun terus kamu doa, udah selesai doa, nggak bisa tidur juga, baca firman. Tadi yang dibilangin baca ulangan, baca bilangan, baca imamat, nah itu pastilah tidur. Dicoba-coba ya, sampai perkatakan, aku mau tidur, aku mau tidur. Tapi kalau sekarang ini, tanya Tuhan dulu, Tuhan, lebih baik aku berdoa. Ya, aku berdoa seberapa, Tuhan mau aku doain apa? Doainlah bawa keluarga, bawa bangsa, bawa itu. Jadi jangan cuma di sekitar yang kita doain diri kita aja, kita doain bangsa, doain kota, doain semua lah yang orang-orang sekitar kita. Nah itu akan benar-benar nanti malah kita lihat hasil doa. Ini ditambah sama Bu Rita. Saya punya pengalaman pernah susah tidur. Sesudah baptisan, baptislam, saya tidur normal. Ya, betul. Hari ini. Oke, Tolong pertanyaan saya kira udah dijawab mengenai kutuk kegagalan dari garis suami. Saya kira tadi udah bagaimana, Coach, gimana caranya supaya anak saya bisa lepas dari kutuk kegagalan dari garis suami. Itu kembali lagi anaknya itu dewasa. Ya. Tadi udah. Ya udah. Orang yang saya layani terbelit hutang. Saya harus bagaimana, Coach? Hutangnya 100 juta.
gali lubang tutup lubang, dan saya terbelit utang lewat rentenir. Nah, selama ini saya hanya doain dan suruh baca Alkitab saja. Jadi dia konseling Ya. orang itu terus. Ya, saya pernah ngelayanin orang yang kelilit utang. Hari itu saya cuma bilang begini, kamu bangun pagi hari ngambil mana? Pagi hari sebelum jam 5. Kamu bangun minta Tuhan, walaupun harus bertobat dulu ya. Bertobat dulu dan minta Tuhan mana setiap pagi suruh bangun pagi sebelum jam 5. Kalau bisa jam 4 pagi. Ya, jam 4 pagi suruh bangun, suruh angkat tangannya. Tapi bukan di luar, di kamarnya boleh diangkat tangan, dia terima mana yang dari Tuhan, terima berkat yang dari Tuhan. Lalu ajarin dia untuk benar-benar mengikuti Tuhan, baca firman. Karena banyak orang begini, maunya cuma jawabannya doang, tapi nggak mau lakukan bagiannya. Jadi dia harus baca firman, yang setelah dia baca firman, dia terus bangun pagi hari, dia terus cari Tuhan, saya percaya Tuhan buka jalan. Dan waktu itu orang ini malah lebih ekstrim lagi. Karena dia dengar ada tembok Yeriko, dia merasa ada tembok utang yang selama ini tinggi banget, tebal banget dalam hidup dia. Dan dia itu taruh surat-surat hutangnya tuh di tengah-tengah, dan dia suami istri muterin 13 kali setiap hari. Muterin 13 kali bilang, tembok utangku, mau diruntuhkan. Sejujurnya ajaib banget. Itu bisa benar-benar utangnya selesai. Amin, amin. Dari Coach, ini pertanyaan saya, Shalom Coach Irin, untuk membersihkan dari kutuk silsilah dari pihak suami dan juga anak saya. Oh, udah ini. Sudah. Ini saya Liliani, tinggal di Sydney. Mohon bantu doa Bu Coach, yang mana saat ini saya ingin punya rumah sendiri dan saya tetap berharap Tuhan pasti beri rumah. Kan tadi udah ada sharing. Udah tadi sharing ya. Udah Pak. Ya itu dia tanya. Coach, boleh nanya lagi nggak Coach? Boleh. Coach tadi kan katanya ibunya, orang tuanya harus dibasuh kakinya. Tapi mereka untuk hal-hal itu nggak percaya. Orang masih Buddha, masih ini. Orang tua saya malah udah Kristen, Coach. Yang nggak percaya siapa? Kedua orang tua saya nggak percaya hal-hal yang seperti itu. Ya minta kakinya dibasuh, minta itu kayak gitu. Ya, Jadi, cerita dulu gitu. Nah, aku nih dapat pelajaran gitu. Sambil doa dulu ya, tanya Tuhan. Tadi soalnya coach itu digerakin doang. Ya. Waktu kau tanya itu, coach itu digerakin. Jadi coba kamu doa, ngomong minta Tuhan, ya hari itu ngomong baik-baik, ceritanya bagaimana gitu, ngomong sama orang tua, boleh nggak izinkan saya basuh supaya saya itu bisa lepas dari kegagalan. Boleh dicampur ini nggak? Maksudnya agak cerdas dikit. Maksudnya kan lagi kalau air panas dicampur dengan air sama garam laut boleh, Bu? Oh, itu apa aja sih air bersih? Nggak masalah ya. Maksudnya supaya masukku agak cerdik aja caranya gitu. Boleh kan nggak? Kalau nggak apa-apa ya dicampur kayak gitu supaya cerdik aja caranya. Ya. Gitu. Oke. Makasih Coach. Ya, balik kasih. Ya. Juga sudah. Bagaimana mengatasi kutuk kegagalan dari pihak orang tua, tapi mereka belum percaya. Udah. Tobat. Untuk orang tua? Ya. Ya, nggak bisa sih ya. Orang tua mesti dijelasin dulu biar mereka minta lepasin kutuk sendiri. Ya, tapi belum bertobat, Coach. Apalagi belum bertobat, ya nggak bisa lepas dari kutuk. Ya, saya kira itu. Harus doain buat di hadapan Tuhan kan. Ya. Oke, Coach. Ini kalau baca firman selalu ketiduran. Apa boleh dengarkan audio Bible aja? Terima kasih. Wah, tambah tidur. Betul sekali Pak Wesley. Kalau udah nggak baca, pakai audio sih boleh-boleh aja, tapi pasti tidur. Pasti tidur. Jadi kembali lagi paksakan diri kita baca firman. Ya. Audio Bible berarti diminta Pak Petrus tadi saya tidur itu. Ya, audio Bible boleh, ya boleh coba. Tapi kadang-kadang kalau kita orang yang normal, kalau kita dengar itu kapasitasnya nggak bagus.
Nggak sebagus kalau ada teman saya yang nggak bisa lihat, tapi pendengarannya kuat banget. Jadi dia kalau dengar, itu langsung tancap. Kalau saya sesungguhnya nggak terlalu. Ya, jadi memang intinya mau baca firman konsisten itu harus tekad ya. Ya, ya. Oke, kita harus mengakhiri ya, Coach ya, karena udah malam. Iya. Coach, pemutusan kutuk dengan tindakan profetik pakai anggur cukup sekali atau harus berulang kali? Sekali aja. Sekali aja ya. Mungkin Pak mesti diajarin pentahiran ini ya. Ya, ya, ya. Karena banyak yang ini. Ya nantilah kita lihat. Oke. Ya, saya Ya. dulu ya Coach, ini masih ada. Tapi ya Coach kalau berhutang beli rumah, mobil di putaran terakhir ini bentuk kegagalan iman, saya juga tidak paham itu maksudnya gimana. Kalau hutang itu kan harusnya nggak boleh, kecuali Tuhan izinkan. Artinya gini, kalau hutang kita ini paksakan diri kita hutang, padahal kita juga nggak bisa bayar cicilannya. Nah itu nggak boleh. Kalau orang tuh makanya di bank itu, kenapa dia kasih utang itu yang dimana cicilannya tidak boleh lebih dari 1/3 gaji orang itu. Supaya itu tidak menghambat kehidupan dia sehari-hari. Jadi kalau kita nggak disuruh hutang sama Tuhan, ya jangan hutang. Ya, ya, ya. Apalagi di putaran terakhir, ngapain juga pakai bawa beban-beban. Baik, Coach, kita akan akhirin sebentar, Coach, lepaskan kita.